Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali untuk program pendalaman dan pengayaan materi untuk kelas G3. Nah, untuk hari ini kita akan mendiskusikan tentang materi baru yaitu genetika. Karena saya berdiskusi dengan guru pengampu kelas G3 atau G4 ya. Ini materinya untuk pekan ini membahas tentang genetika. Nah, untuk materi genetika ini nanti ada 3 bab berturut-turut. Jadi yang pertama nanti kita membahas tentang genetika Mendel atau hukum Mendel yang disambung dengan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, setelah itu ada pembahasan tentang pautan dan pindah silang. Dan yang terakhir nanti genetika yang akan dibahas adalah tentang kelainan-kelainan menurun pada manusia atau hereditas pada manusia. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan perkenalan terlebih dahulu kaitannya dengan genetika Mendel. Jadi nanti kita membahas dasar-dasar untuk genetika Mendel, sehingga nanti untuk pembahasan topik genetika yang selanjutnya nanti menjadi lebih mudah gitu. Baik, silakan anak-anak untuk menyiapkan alat tulis, buku, dan sebagainya. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan dicatat terlebih dahulu. Bila nanti pembahasan kita sudah selesai, nanti kita kasih waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembahasan kita di siang hari ini. Kita akan membahas tentang genetika Mendel. Yang pertama di sini kami tampilkan tentang pola-pola hereditas Mendel. Jadi ilmu genetika ini pada awalnya berkembang dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Jadi Mendel melakukan penelitian untuk mempelajari pewarisan sifat atau genetika dengan cara menyilangkan tanaman kacang kapri ya atau ercis atau Pisum sativum. Nah, mengapa Mendel kok mempelajari genetika dengan memilih objek penelitian dengan menggunakan ercis atau kacang kapri atau Pisum sativum? Nah, alasannya ada beberapa poin. Di sini disebutkan alasan Mendel menggunakan kacang kapri atau ercis. Yang pertama, bahwa ercis itu memiliki banyak variasi sifat. Nah, ini hubungannya dengan yang karakter nomor 2. Tanaman ercis memiliki pasangan-pasangan sifat yang menyolok. Nanti akan kita lihat bahwa tanaman ercis itu memiliki beberapa sifat yang berbeda dan variasinya sangat banyak. Misalnya dilihat dari batangnya. Jadi tanaman ercis ada yang berbatang tinggi, ada tanaman ercis yang berbatang pendek. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari warna bunga. Nah, warna bunga untuk ercis ini ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Contoh lagi misalnya kalau kita lihat dari polong ya. Polong dari ercis ini ada yang permukaannya rata, ada yang permukaannya bergelombang. Nah, kemudian selain itu kita lihat misalnya biji. Biji dari tanaman ercis ini ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk keriput. Nah, kotiledon juga begitu. Kotiledon atau keping biji dari tanaman ercis ini ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Nah, misalnya lagi letak bunga pada batang. Nah, letak bunga pada batang nanti ada yang terminal. Terminal itu di ujung batang dan aksial. Ada yang di ketiak daun. Nanti kita akan melihat gambarnya. Jadi, mengapa Mendel menggunakan ercis sebagai objek penelitian genetika itu karena yang pertama memang memiliki banyak variasi sifat dan sifat-sifat tersebut perbedaannya menyolok. Terus alasan Mendel menggunakan ercis berikutnya adalah bahwa
Ercis ini biasanya melakukan penyerbukan sendiri atau self-pollination. Seperti kita tahu bahwa tanaman ercis ini memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu tanaman. Berarti tanaman ercis ini termasuk tanaman yang memiliki bunga sempurna. Jadi bisa menghasilkan serbuk sari sekaligus menghasilkan ovum dalam satu tanaman, sehingga tanaman ercis bisa melakukan penyerbukan sendiri. Dengan demikian proses persilangannya menjadi lebih mudah nanti. Terus alasan menggunakan ercis yang selanjutnya adalah tanaman ercis segera menghasilkan keturunan. Begitu dilakukan proses persilangan, terjadi penyerbukan, kemudian terjadi fertilisasi. Tidak lama dari proses fertilisasi, tanaman ercis ini bisa menghasilkan keturunan. Nah, kalau segera menghasilkan keturunan, berarti proses penelitian ini bisa segera mendapatkan datanya. Jadi, kalau tanaman ercis cepat menghasilkan keturunan setelah disilangkan, berarti Mendel akan segera bisa mengetahui data dari hasil penelitian tersebut. Kemudian ciri tanaman ercis yang menjadi alasan bagi Mendel untuk menggunakannya dalam penelitian genetika adalah bahwa tanaman ercis setelah disilangkan akan memiliki banyak keturunan. Nah, mengapa memiliki banyak keturunan ini menjadi salah satu acuan dalam penelitian? Karena kalau dalam penelitian tersebut setelah tanaman ercis disilangkan kemudian keturunannya banyak, berarti data yang diperoleh dari proses penelitian itu menjadi lebih valid gitu. Jadi semakin banyak data yang diperoleh dari penelitian, maka datanya akan semakin valid, semakin kuat gitu. Selanjutnya di sini alasan Mendel menggunakan ercis berikutnya adalah bahwa tanaman ercis dapat dengan mudah diadakan penyerbukan silang. Kenapa diadakan penyerbukan silangnya gampang? Ya karena memang tanaman ercis tadi selain memiliki bunga sempurna dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan tanaman ercis juga memiliki banyak sifat beda. Setelah itu tanaman ercis juga berumur pendek. Nah, karena daur hidupnya pendek, maka dalam penelitian ini lebih cepat menghasilkan data-data yang diperlukan atau data-data yang ingin diketahui. Selanjutnya di sini juga begitu, mudah tumbuh nih tanaman ercis, sangat mudah tumbuh sehingga dalam perawatan tidak perlu repot-repot, sehingga dalam penelitian ini Mendel bisa segera mendapatkan data yang valid dengan mudah gitu. Jadi ini adalah alasan Mendel menggunakan tanaman ercis atau Pisum sativum dalam penelitian genetika. Selanjutnya kita lihat di sini ada perbedaan karakter yang menyolok pada tanaman Pisum sativum atau ercis. Misalnya pertama kita lihat di sini ada seed atau biji. Biji tanaman ercis bisa kita lihat dari dua kategori ya. Yang pertama misalnya bentuk. Bentuk dari biji tanaman ercis ada yang bulat, kemudian ada yang keriput. Di sini ada yang keriput, ada yang bulat. Terus yang kedua masih di biji ya. Di sini bijinya ada yang berwarna abu-abu, grey, ada juga yang berwarna white atau putih. Jadi bijinya aja berbeda dalam dua karakter. Yang pertama bentuk, yaitu bulat sama keriput atau kisut gitu. Kemudian yang kedua adalah warna, ada yang abu-abu, ada yang putih. Selanjutnya di sini ada kotiledon. Nah, kotiledon dari Pisum sativum ada yang berwarna kuning, yellow, ada yang berwarna green atau hijau. Kemudian di sini bunga, warna bunga ada yang putih, ada yang ungu. Kemudian polong, put ya. Di sini polong dilihat dari dua sifat. Yang pertama adalah bentuk. Bentuknya ada yang rata, di sini full gitu ya. Jadi permukaannya rata. Kemudian ada yang permukaannya constricted atau bergelombang. Kemudian kalau dilihat dari color, warna ada yang kuning, ada yang hijau.
Jadi polongnya dilihat dari dua sifat yang berbeda, bentuk sama warna. Kemudian batang, kalau kita lihat batang di sini ada yang tinggi, kemudian ada juga yang pendek. Sedangkan di lain sisi di batang ini juga ada bunga ya, ada bunga yang letaknya aksial. Jadi bunga aksial itu adalah bunga yang terletak di ketiak daun seperti ini, yang di sini warnanya putih, sedangkan yang satunya lagi untuk bunganya terletak di ujung batang atau terminal. Jadi di sini bisa kita amati bahwa tanaman Pisum sativum ini memang memiliki karakter-karakter yang bervariasi dan sifat-sifatnya sangat mencolok. Nah, nanti Mendel ingin mengetahui, misalnya kalau ada tanaman ercis misalnya nih, dia berbunga warna putih gitu. Kemudian tanaman ercis yang berbunga warna putih ini tadi disilangkan dengan tanaman ercis yang berbunga warna ungu misalnya. Nah, nanti anaknya akan berbunga berwarna apa gitu. Jadi ini yang ingin diketahui oleh Mendel. Atau misalnya dengan menggunakan dua sifat beda. Jadi ada tanaman ercis, batangnya tinggi, polongnya warnanya kuning. Kemudian disilangkan dengan tanaman ercis yang berbatang pendek, kemudian polongnya warnanya hijau. Nanti anak-anaknya akan seperti apa? Nah, itu yang ingin diketahui oleh Mendel. Nah, ini adalah alasan mengapa Mendel memilih tanaman Pisum sativum atau ercis dalam penelitian genetika. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya Mendel melakukan penyilangan terhadap tanaman ercis sehingga nanti melahirkan dua hukum Mendel, yaitu hukum satu Mendel dan hukum dua Mendel. Jadi caranya Mendel menyilangkan tanaman ercis adalah sebagai berikut. Mendel mencatat mekanisme penurunan sifat partikulat, yaitu gagasan mengenai gen. Maksudnya adalah gen dapat dipilah dan kemudian diwariskan kepada anakannya dengan variasi yang tidak terbatas. Nanti kita lihat bagaimana variasi-variasi pada anakan dari indukan yang disilangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mendel. Mendel melakukan persilangan kacang kapri dengan cara menghilangkan serbuk sari yang belum matang dari bunganya dan menaburkan serbuk sari tadi ke bunga lain. Nah, ke kepala putik bunga, dari bunga lain kepada kepala putik bunga tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya di sini ada bunga warna putih gitu ya. Jadi bunga warna putih, stamen di sini adalah stamen itu tangkai sari ya. Di sini ada benang sari, kemudian benang sarinya diambil, kemudian mau diserbukkan kepada tanaman yang berbunga ungu gitu. Terus nanti mau dilihat setelah terjadi penyerbukan ini, maka akan dihasilkan polong. Nah, biji-biji dari polong tadi akan ditanam, nanti warnanya akan menjadi apa? Nah, gitu. Kalau di sini warnanya ternyata ungu semua. Loh, padahal yang disilangkan induknya warnanya putih sama ungu. Tapi kenapa kok di sini munculnya pada anakan bunganya kok berwarna ungu semua, sedangkan putihnya tidak muncul. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih dalam genetika Mendel ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke alel ya. Ini sebenarnya dibahas di bab 3 kelas 12 ya. Jadi istilah gen, alel, kromosom, kromatid, sister kromatid, kromosom homolog, semuanya itu dibahas di bab 3 materi genetik ya di kelas 12 ini. Nah, ini saya review sedikit saja supaya nanti ketika kita bahas ke hukum Mendel dan seterusnya ya, nanti lebih mudah gitu. Jadi alel itu adalah pasangan gen pada kromosom yang bersesuaian. Jadi alel adalah pasangan gen pada kromosom yang bersesuaian.
Nah, kromosom yang bersesuaian ini kita sebut dengan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu kromosom yang memiliki gen-gen yang bersesuaian atau berpasangan. Nah, di sini ada dua jenis alel. Yang pertama, alel yang bersifat homozigot, dan yang kedua adalah alel yang bersifat heterozigot. Nah, alel yang bersifat homozigot ini bisa kita bedakan menjadi dua. Nah, yang pertama adalah alel yang bersifat homozigot dominan. Dan yang kedua adalah alel yang bersifat homozigot resesif. Misalnya kita ambil contoh tadi ada ercis yang berbunga warna ungu. Nah, misalnya ercis yang berbunga warna ungu ini bersifat dominan gitu. Maka saya akan menulis alelnya dengan melambangkan ungu sebagai huruf U gitu ya. Maka alel untuk bunga berwarna ungu ketika dia bersifat homozigot dominan, saya akan menuliskan seperti ini. U besar, U besar. Jadi U dengan U ini adalah alel yang bersifat homozigot dominan. Kemudian tadi juga ada tanaman ercis yang bunganya berwarna putih. Nah, seandainya kita misalkan bunga warna putih itu bersifat resesif dan dilambangkan dengan huruf U kecil, maka alel homozigot resesifnya untuk bunga warna putih akan kita tulis U kecil gitu. Nah, ketika U besar ini menghasilkan bunga warna ungu, kemudian U kecil menghasilkan bunga warna putih, maka kedua-duanya ini kita lihat U besar dan U kecil ini adalah alel yang bersifat homozigot. Nah, bagaimana Pak kalau alel itu bersifat heterozigot? Heterozigot berarti alel untuk bunga warna ungu, maka di situ ada gen U besar berpasangan dengan gen U kecil. Nah, ini secara fenotip kalau mengikuti hukum Mendel akan menghasilkan fenotip warna ungu. Karena U besar ini bersifat dominan. Sedangkan U kecil ini bersifat resesif. Jadi kalau ada dua gen, kemudian gen itu berpasangan membentuk alel, satunya adalah gen dominan dan satunya adalah gen resesif. Kalau mengikuti hukum Mendel, secara umum gen dominan yang akan menghasilkan sifat atau memunculkan sifat. Berarti di sini gen dominannya adalah U atau penentu warna ungu, sedangkan U kecilnya bersifat resesif. Berarti fenotip yang muncul akan menghasilkan warna ungu. Di sini dikatakan heterozigot karena ada U besar dengan U kecil. Nah, ini adalah jenis alel. Oke, selanjutnya setelah kita ingat kembali tentang alel, maka saya lanjut ke cara menentukan gamet lah. Untuk cara menentukan gamet ini menjadi bagian yang paling dasar dalam kita mempelajari genetika. Cara menentukan gamet ini seharusnya kita juga sudah mempelajari di bab 3 tentang ini ya, materi genetik. Tapi kita review supaya nanti lebih mudah dalam memahami pembahasan selanjutnya. Cara menentukan gamet, kalau misalnya dalam alel itu terdapat sepasang gen yang bersifat homozigot, alel homozigot, maka gametnya hanya ada satu jenis. Kalau itu satu sifat beda. Tapi kalau ada sepasang alel yang bersifat homozigot, berarti untuk satu sifat beda ya, maka jenis gametnya akan ada dua.
Nah, contoh cara menentukannya seperti ini. Misalnya kita punya pasangan sifat atau alel ya. Misalnya saya punya A besar, A besar, A besar. Ini ada alel A besar, A besar. Maka jenis gametnya hanya akan ada satu jenis. Karena sama, yaitu A besar saja. Kemudian kalau misalnya saya punya alel A besar, A kecil, maka jenis gametnya akan ada dua. Karena dia bersifat heterozigot, yaitu A besar dan A kecil. Ini untuk satu sifat beda. Nah, sekarang bagaimana kalau ini ada dua sifat beda? Misalnya begini, ada A besar, B besar, B besar. A besar berarti gametnya cuma satu jenis karena sama, berarti A besar aja. Kemudian B besar, di sini gametnya juga satu jenis karena homozigot. B besar aja. Berarti dengan demikian, ketika ada dua sifat beda, di situ ada A besar dengan B besar, yang kedua-duanya itu bersifat homozigot, maka gametnya hanya ada satu jenis, yaitu AB saja. Bagaimana Pak kalau di antara dua sifat beda itu yang satu homozigot, yang satu heterozigot misalnya. Nah, ambil contoh. Di sini ada A besar, B besar, B kecil. Berarti A besarnya karena sama itu berarti satu jenis. Ini A besar. Tetapi untuk B besar dan B kecil itu heterozigot dua jenis. Berarti gametnya nanti akan ada dua, yaitu A besar B besar dengan A besar B kecil. Nah, sekarang kita ambil contoh untuk dua sifat beda yang kedua-duanya sama-sama bersifat heterozigot. Misalnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gametnya seperti apa? Kalau seperti ini, saya biasanya untuk mempermudah dengan menggunakan sistem garpu. Jadi ini hanya untuk mempermudah aja. Misalnya begini, di sini ada A besar, A kecil, berarti ada dua jenis gamet, yaitu A besar dan A kecil. Saya tulis dua. Kemudian di sini ada B besar, B kecil, berarti heterozigot juga. Berarti ada dua. Maka dari A besar ini akan saya cabang dua, yaitu B besar, B kecil. Kemudian dari A kecil juga cabang dua, yaitu B besar, B kecil. Dengan demikian, maka kita mengetahui gametnya yang terbentuk adalah, ini berarti A besar, B besar, kemudian ini adalah A besar, B kecil, nah kemudian ini adalah A kecil, B besar, dan ini adalah A kecil, B kecil. Berarti jenis gametnya ada 4. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, sekarang kita lihat contoh cara pembentukan gamet untuk 3 sifat beda misalnya. Ini saya ambil contoh misalnya begini. Saya punya alel A besar, A kecil, B besar, C besar, C kecil. Gimana tuh gametnya? Dengan cara yang sama, maka saya bagi untuk A besar, A kecil menjadi dua. Gini, A besar, A kecil. Nah, kemudian B besarnya karena dia homozigot, maka satu saja cabangnya. Berarti dari A saya cabang 1, B besar. Dari A kecil ya, saya cabang 1, B besar. Selanjutnya, untuk alel C besar, C kecil. Berarti di situ heterozigot. Berarti harus cabang 2 nih. Nah, gini. Nah, C besar, C kecil, C besar, C kecil.
Berarti ada 4 macam gamet. Apa aja Pak gametnya? Berarti di sini A besar, B besar, C besar. Ini A besar, B besar, C besar. Terus A besar, B besar, C kecil. A besar, B besar, C kecil. Terus yang bawah A kecil, B besar, C besar. A kecil, B besar, C besar. Dan terakhir A kecil, B besar, dan C kecil. Berarti ada 4 macam gamet. Nah, cara menentukan gamet semacam ini sangat penting dalam penyilangan hukum-hukum genetika. Nanti akan kita gunakan, kita aplikasikan pada pembahasan setelah ini gitu. Oke. Bisa di screenshot atau apa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dicatat dulu, nanti kita diskusikan di belakang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang, nah ini tadi sudah ya, cara menentukan gamet. Oh, saya kasih contoh satu lagi, biar lebih mantap ini. Misal nih, saya punya 3 sifat beda yang ketiga-tiganya heterozigot misalnya. Jadi ada, nah sebentar. Nah, misalnya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Gimana nih gametnya? Nah, ada berapa kira-kira nih gametnya? Ya, dengan cara yang sama, kita bisa lihat tuh A besar, A kecil. Berarti ada 2 kan? A besar, A kecil. Kemudian B besar, B kecil ada berapa? Ada 2 nih. Nah, gini kan? B besar, B kecil, kemudian B besar, B kecil. Selanjutnya C besar, C kecil, oh juga ada 2 nih. Nah gini. Nah jadi C besar, C kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil, C besar, C kecil. Jadi gametnya akan ada 8. A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A besar, B kecil, C besar, A besar, B kecil, C kecil. Nah, kemudian C kecil ya. Kemudian di sini ada A kecil, B besar, C besar, A kecil, B besar, C kecil. Selanjutnya A kecil, B kecil, C besar. Dan terakhir A kecil, B kecil, C kecil. Jadi ada 8 macam gamet. Kalau kita tidak diminta untuk menyebutkan jenis gametnya, kita hanya diminta untuk menyebutkan jumlah gametnya. Nah, itu lebih gampang lagi. Kalau misalnya kita diminta untuk menyebutkan jumlah gametnya, maka kata kuncinya, nah kalau menyebutkan gamet, kata kuncinya adalah kalau dia bersifat heterozigot, nah kalau dia bersifat heterozigot, itu nilai jumlah gametnya ada 2. Tapi kalau dia homozigot, nah maka jumlah gametnya pasti 1. Sebagai contoh kalau misalnya kita kepengen, misalnya kita ditanya nih, ini ada berapa nih? A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Berapa nih jumlah gametnya nih? Kita mau ngitung cepat gitu ya, nggak sampai 5 detik misalnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan trik. Kalau heterozigot nilainya 2, jumlah gametnya 2. Kalau homozigot jumlah gametnya 1. Berarti kalau seperti ini, A besar, A kecil, oh berarti 2 karena heterozigot. B besar, B kecil, oh 2, heterozigot. C besar, C kecil, oh berarti dia heterozigot 2. 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Jadi jumlah gametnya 8. Mana jumlah gametnya 8? Nah, ini sudah kita tentukan sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya kita diminta untuk menyebutkan, misalnya gini, A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Jumlah gametnya berapa nih? Jumlah gamet gitu. Sorry. Jumlah gametnya berapa nih? Jumlah
gamet. Caranya sama, heterozigot nilainya 2, homozigot nilainya 1. A besar A kecil, heterozigot 2, B besar B besar, homozigot 1. C besar C kecil, heterozigot 2, D besar D kecil, heterozigot 2. Berarti 2 kali 1 kali 2 kali 2, berarti 8. Jadi dengan sangat cepat kita bisa menentukan jumlah gamet dari alel-alel dengan beberapa sifat beda. Dengan cara memahami bahwa jumlah gamet kalau pada heterozigot 2, kalau homozigot 1 gitu. Nah, ini trik cepatnya seperti itu. Coba satu lagi misalnya 2 sifat beda aja yang gampang. A besar A kecil, B besar B besar. Jumlah gametnya berapa? Nah, gitu. Kalau ini heterozigot berarti 2. Ini homozigot berarti 1. Berarti jumlah gametnya ada 2. Jumlah gamet 2 itu apa? Ya A besar B besar dan A kecil B besar. Tadi di depan sudah kita bahas gitu. Nah, ini jumlah gamet, cara menentukan gamet. Saya bahas agak panjang karena memang menjadi dasar untuk persilangan-persilangan selanjutnya nanti. Mudah-mudahan dengan mudah dapat dipahami. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan jenis dan jumlah gamet, anak-anak kita akan masuk ke hukum Mendel gitu. Nah, di sini disebutkan hukum 1 Mendel. Jadi biasanya kalau di buku-buku dulu saya sering membaca hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Kalau sekarang saya menggunakan istilah hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Kenapa bukan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2? Jadi orangnya yang meneliti ini adalah Mendel 1 orang, tapi ada 2 hukum gitu. Kalau saya sebut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 berarti ada 2 orang Mendel. Gitu. Tapi kalau saya sebut hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel berarti hukumnya ada 2, penelitinya adalah 1 orang yaitu Mendel gitu. Nah, hukum 1 Mendel ini dikenal dengan istilah hukum segregasi atau hukum pemisahan secara bebas. Nah, ini sebenarnya terkait dengan bab 4 di kelas 12 yaitu tentang pembelahan sel. Nanti ada pembelahan meiosis untuk menghasilkan gamet dari diploid menjadi haploid. Hukum 1 Mendel ini mengemukakan pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel-alel suatu gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Jadi misalnya ada alel A besar A kecil. Nah, pada waktu pembelahan meiosis, alel A besar A kecil yang tadi notabene dia adalah kromosom homolog. Waktu proses pembelahan meiosis 1, anafase 1 ya, dia akan dipisahkan secara bebas. Begitu dipisahkan secara bebas, yang awalnya A besar A kecil tadi berpasangan, sekarang menjadi terpisah. Terpisah di 2 sel yang berbeda. Satu sel akan memiliki gen A besar, satu sel akan memiliki gen A kecil gitu. Hukum ini diperoleh pada persilangan dengan genotipe monohibrid. Monohibrid itu persilangan dengan menggunakan satu sifat beda. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya nih. Jadi tadi sudah kita lihat di depan ada tanaman ercis yang memiliki bunga warna ungu. Nah, bunga warna ungu ini dilambangkan dengan U besar. Berarti kalau seperti itu, U besar ini adalah gen penentu warna ungu gitu, gen penentu warna ungu dengan ercis berbunga putih U kecil, berarti U kecil ini penentu warna putih gitu. Nah, U besar ini sifatnya dominan dan U kecil sifatnya resesif. Jadi kita tulis di sini U besar sifatnya dominan, sedangkan U kecil sifatnya resesif. Kemudian di situ disilangkan parental atau orang tuanya atau tetuanya induknya ya P1, U besar ini warnanya ungu dengan U kecil warnanya putih. Jadi di sini ada ungu disilangin dengan bunga warna putih.
Karena tadi U besar gametnya cuma satu jenis, yaitu U besar aja, sedangkan U kecil gametnya juga cuma satu jenis, yaitu U kecil aja. Maka F1 atau filial pertama akan dihasilkan anakan dengan genotip U besar U kecil. Warnanya ternyata ungu, putihnya kok gak muncul Pak, padahal ada U kecilnya. Nah, berarti kita lihat lagi di sini, U besar bersifat dominan. Jadi kalau ada dua gen, pasangan gen ya, atau alel, satunya dominan, satunya resesif, maka sifat yang muncul adalah sifat dominannya. Jadi sifat dominannya itu menutupi sifat yang resesif. Resesifnya kalah, jadi dia tidak muncul. Selanjutnya kita akan menyilangkan antar F1. Berarti RCis berbunga ungu yang bersifat heterozigot. Gitu. Jadi tanaman RCis dari hasil persilangan sebelumnya menghasilkan F1 dengan bunga warna ungu yang bersifat heterozigot, yaitu U besar U kecil, kita silangkan dengan sesamanya. Berarti sekarang F1-nya akan berperan sebagai parental 2 atau P2. U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Maka gametnya ada dua, U besar dengan U kecil. Sama juga yang satunya juga U besar dengan U kecil. Dari sini kita bikin segi 4 papan catur ya untuk mempermudah dalam penyilangan. Jadi di sini ada gen U besar dengan U kecil, gen U besar dengan U kecil. Di lain sisi di sini juga ada gen U besar dengan gen U kecil. Maka dihasilkan 4 karakter ya, yang 2 sama. Di sini ada genotip U besar, kemudian ada U besar U kecil, ini sama, kemudian U kecil. Rasio fenotip pada F2-nya adalah ungu dibanding putih adalah 3:1. Asalkan ada U besarnya berarti dia ungu. Berarti yang ini U besar ungu, homozigot, U besar U kecil juga ungu tapi dia heterozigot, sedangkan U kecil dia putih. Dia homozigot resesif. Nah, ini adalah persilangan pada hukum 1 Mendel atau hukum pemisahan secara bebas. Nah, hukum pemisahan secara bebas pada hukum segregasi atau hukum 1 Mendel ini terjadi pada satu sifat beda. Sekarang kita akan melihat untuk yang hukum kedua Mendel atau disebut hukum asortasi atau hukum penggabungan secara bebas. Hukum asortasi menyatakan bahwa gen-gen dari sepasang alel akan memisah selama meiosis. Nah, sebenarnya untuk pernyataan pertama ini adalah seperti hukum 1 Mendel tadi, yaitu pemisahan alel secara bebas. Tapi di sini ada tambahannya. Nah, setelah gen-gen dari sepasang alel memisah secara bebas dalam pembelahan meiosis dan akan membentuk gamet kembali secara bebas pula. Jadi setelah memisah secara bebas akan bergabung juga secara bebas. Nah, hukum Mendel, nah ini mohon maaf, ini harusnya hukum 2 Mendel ya. Bukan hukum Mendel 2. Hukum 2 Mendel ini diperoleh pada persilangan dengan genotipe dihibrid atau genotipe yang menggunakan 2 sifat beda. Nah, ini adalah contoh persilangannya. Misalnya di sini ada tanaman RCis berbuah bulat berukuran batang tinggi. Di sini ada buah bulat, kemudian batangnya tinggi, genotipenya B besar, T besar. Berarti di sini B besar ini adalah buahnya bulat. Kemudian untuk T besar berarti untuk batang tinggi. Disilangkan dengan tanaman RCis berbuah keriput berukuran batang pendek. B kecil, T kecil. Berarti B kecil itu adalah untuk bentuk keriput. Kemudian T kecil untuk batang pendek.
Biasanya yang dilambangkan dengan huruf kapital itu adalah sifat yang dominan gitu. Berarti yang bulat, nah bulat ini berarti bersifat dominan. Tinggi juga bersifat dominan. Sedangkan keriput B kecil dan pendek T kecil adalah resesif. Parentalnya dari persilangan ini adalah, di sini ada tanaman narcis berbuah bulat berukuran batang tinggi, B besar, B besar, T besar, T besar di sini. Gametnya ya ini tadi sudah kita bahas di depan ya. B besar berarti satu jenis, B besar aja. T besar berarti gametnya satu jenis. T besar berarti gametnya adalah B besar, T besar. Sedangkan yang berbuah keriput dan berukuran batang pendek adalah B kecil, T kecil. Kalau disilangkan F1-nya munculnya adalah B besar, B kecil, T besar, T kecil. Munculnya bulat tinggi. Ya, B besar, B kecil berarti buahnya berbentuk bulat, tetapi sifatnya adalah secara genotip dia heterozigot. Jadi bulat dominan terhadap keriput. Kemudian di situ ada T besar, T kecil berarti T besar tinggi dominan terhadap pendek. Kemudian persilangan antar RCIS berbuah bulat berukuran batang tinggi dari F1. T besar, B kecil, T besar, T kecil disilangkan dengan sesamanya. Berarti yang awalnya tadi F1 di sini sekarang berperan menjadi induk. Dia berperan sebagai P2. Gametnya kita peroleh. Nah, seperti tadi caranya sudah kita sampaikan di depan. Kalau ada B besar, B kecil, T besar, T kecil, berarti gametnya ada B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Yang di sini juga sama. B besar, B kecil, T besar, T kecil. Gametnya berarti B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Selanjutnya kita lihat nih bagaimana genotip dan fenotip keturunannya. Nah, di sini ada 4 jenis gamet ya tadi. Dari serbuk sari ada 4 jenis gamet dan dari putik ada 4 jenis gamet. Ini yang pertama B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Selanjutnya yang satunya lagi di sini ada sama ya, B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil. Oh, di sini harusnya B kecil, T kecil ya, di sini. B kecil, T kecil gini. Nah, di sini sudah benar, B besar, T besar, B besar, T kecil, B kecil, T besar, dan B kecil, T kecil. Nah, ini kita ganti, biar tidak keliru. Jadi kita sepakati di depan bahwa kalau ada B besar, munculnya buah adalah bulat, karena B besar tadi bersifat dominan. Kalau ada T besar, batangnya adalah tinggi, karena T besar bersifat dominan. Sehingga di sini kalau ada genotip, ya, kalau ada genotip B besar, T besar, B besar strip, T besar strip. Nah, strip itu bisa diisi dengan B besar maupun B kecil gitu. Jadi asalkan ada B besar dengan T besar, maka munculnya fenotip pasti akan bulat tinggi. Sedangkan yang kedua, di sini ada B besar dengan T kecil, T kecil. Kalau ada B besar strip berarti bisa B besar, B besar, B besar, B kecil. Itu pasti akan menghasilkan bulat. Tapi T kecil, T kecil pasti menghasilkan tanaman yang pendek. Selanjutnya di sini ada B kecil, T besar, berarti keriput tinggi. Dan yang terakhir adalah B kecil, T kecil, T kecil. Itu keriput pendek. Dari sini kita akan bisa melihat rasio fenotip pada F2 ya. Nah, untuk bulat tinggi misalnya di sini, ini bulat tinggi semua. Nah, di sini ada bulat tinggi. Ada 9. Sini bulat tinggi ada 9. Kemudian ada bulat pendek. Bulat pendek berarti di sini kita silang. Bulat pendek. Nah, ada 3 ya. Kemudian ada keriput tinggi. Berarti B kecil, T besar. Berarti di sini kita kasih tanda lingkaran.
keriput tinggi. Nah, ada 3 juga. Dan yang terakhir adalah keriput pendek. Nah, ini ada 1. Kita kasih tanda plus misalnya. Nah. Berarti rasio fenotipe pada F2-nya adalah antara bulat tinggi, bulat pendek, keriput tinggi, keriput pendek adalah 9:3:3:1. Ini adalah hukum 2 Mendel yang jabarkan dengan persilangan dengan 2 sifat beda gitu. Kalau yang hukum 1 Mendel tadi adalah persilangan dengan menggunakan 1 sifat beda. Oke, mudah-mudahan dapat ditangkap dengan mudah ya. Nah, nanti selain hukum Mendel ini, kita juga akan mengenal istilah penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi penyimpangan semu hukum Mendel itu nanti kita bahas ada 2, tapi hari ini kita bahas 1 dulu ya. Yang pertama ada interaksi alel, yang kedua ada interaksi gen. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan penyimpangan semu hukum Mendel itu adalah kalau tadi misalnya di hukum 1 Mendel kita peroleh rasio fenotip pada F2 itu adalah 3:1. Kalau kita totalkan jumlahnya 4 gitu. Nah, nanti di penyimpangan semu hukum Mendel yang interaksi alel itu ya bisa saja kita akan memperoleh 4 macam anakan, tetapi perbandingannya tidak 3:1. Atau kalau yang diinteraksi gen, nanti akan kita kenal ada berbagai macam istilah ya, nanti akan kita kenalkan. Ada istilah misalnya kriptomeri misalnya. Kalau di hukum 2 Mendel ini, kita memperoleh rasio fenotipe pada F2 kan 9:3:1 gitu kan, 9:3:1. Nah, nanti kalau di penyimpangan semu hukum Mendel, itu perbandingannya bukan 9:3:3:1. Tapi misalnya ada perbandingan 9:3:4, ada perbandingan 9:7, ada perbandingan 15:1, ada perbandingan 12:3:4. Tapi kalau di total semuanya tetap 16. Jadi kalau 9:3:3:1, kalau ditotalkan 16. 9:7 juga 16, 15:1 juga 16. 9:3:4 juga 16. Makanya disebut dengan istilah penyimpangan semu hukum Mendel. Oke, kita lanjut dulu untuk penyimpangan semu hukum Mendel. Ini yang gampang-gampang dulu ya yang kita bahas. Oke, kita kasih pengantar dulu. Hukum Mendel, hukum 1 dan hukum 2 Mendel ya harusnya ya di sini ya. Hukum 1 dan hukum 2 Mendel menghasilkan perbandingan. Nah, 3:1 untuk monohibrid ya. 9:3:3:1 untuk dihibrid. Nah, sekarang pada penyimpangan semu hukum Mendel itu kita bisa memperoleh perbandingan 15:1, 9:3:4, 12:3:1, 9:7 dan seterusnya. Jadi ini kalau kita perhatikan angka-angka tersebut merupakan variasi dari hukum-hukum Mendel, tetapi perbandingannya berbeda. Nah, makanya disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 2. Yang pertama ada interaksi alel, kemudian ada interaksi gen. Hari ini kita bahas yang interaksi alel dulu. Yang interaksi gen bisa kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi interaksi alel ada 4 macam, Ada 4 macam. Yang pertama ada dominansi tidak sempurna. Dominansi tidak sempurna ini disebut dengan istilah intermediate. Kemudian ada kodominan, alel ganda, dan alel letal. Kalau interaksi gen ada atavisme, kemudian ada polimeri, kriptomeri, epistasis, hipostasis, dan gen komplementer. Kita bahas dulu yang interaksi alel ya. Ada 4, tapi ini gampang-gampang. Oke. Dominansi tidak sempurna itu yang kita bahas pertama adalah kejadian intermediate atau dominansi tidak sempurna. Dominansi tidak sempurna
terjadi pada suatu gen dominan yang tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan sempurna. Sehingga pada individu heterozigot akan muncul sifat antara. Di sini dicontohkan ada tanaman snapdragon atau antirinum warna merah. Warna merah itu kodenya alelnya ya M besar disilangkan dengan warna putih, M kecil. Maka keturunan dari persilangan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada, ini persilangan ya pada antirinum sebentar. Selanjutnya ada enggak? Nah ini. Persilangan bunga snapdragon warna merah. Tadi kodenya M besar. Berarti di sini M besar adalah gen untuk menentukan warna merah. Disilangkan dengan putih, M kecil. Berarti M kecil di sini adalah, di sini M kecil berarti putih. Maka parentalnya di sini ada M besar dengan M kecil. Dari M besar muncul gamet berupa M besar, sedangkan dari M kecil muncul M kecil. Nah, berarti F1-nya adalah M besar M kecil. Kalau mengikuti hukum Mendel, maka F1 yang muncul harusnya warnanya merah, karena M besar dominan terhadap putih. M besar dominan terhadap M kecil, merah dominan terhadap putih gitu. Tapi kenyataannya enggak, munculnya di sini pink, bukan merah gitu. Makanya di sini menyimpang dari hukum Mendel gitu. Nah, persilangan antar bunga snapdragon warna pink dari F1 adalah sebagai berikut. Di sini ada M besar M kecil, berarti gambarnya ada dua, M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Maka rasio fenotip pada F2-nya adalah merahnya 1, pinknya 2, putihnya 1. Berarti rasio fenotip pada F2-nya adalah 1 banding 2 banding 1. Kalau yang dihukum Mendel tadi kan 3 dibanding 1 gitu. Makanya di sini menyimpang dari hukumnya Mendel gitu. Oke, ini yang pertama yaitu intermediate. Selanjutnya kodominan. Nah, kodominan menghasilkan sifat yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel, tidak saling memengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah pada penentuan golongan darah. Di sini dicontohkan persilangannya dari sebagai berikut. Misalnya seorang laki-laki memiliki golongan darah A heterozigot ya, IA, IO. Dan istrinya memiliki golongan darah B heterozigot, IB, IO. Maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah sebagai berikut. Oke, jadi golongan darah itu ada golongan darah A. A-nya ada homozigot, ada heterozigot. Kalau homozigot berarti lambangnya IA, IA. Kalau heterozigot, IA, IO. B juga begitu. Kalau yang homozigot berarti IB, IB. Heterozigotnya berarti IB, IO. Nanti di golongan darah AB. Nah, AB itu berarti IA, IB. Kalau golongan darah O, berarti genotipenya adalah IO, IO. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau ada golongan darah dengan genotipe IA, IO, munculnya ternyata A, berarti sebenarnya A itu bersifat dominan terhadap O. A dominan terhadap O. Sama juga seperti ini, golongan darah B. Kalau kita lihat di sini ada IB-IO. Berarti golongan darah B dominan terhadap golongan darah O. Karena ketika muncul IB-IO, munculnya adalah golongan darah B. Berarti O bersifat resesif, A bersifat dominan terhadap O, B bersifat dominan terhadap O. Tapi bagaimana kalau A dengan B bertemu kedua-duanya? Munculnya A atau munculnya B atau munculnya AB gitu. Nah, ternyata ketika di sini kita tuliskan IAIB, munculnya di sini golongan darahnya adalah AB. Berarti golongan darah A tidak menutupi golongan darah B,
golongan darah B tidak menutupi golongan darah A. Tetapi A dengan B kedua-duanya sama-sama muncul. Nah, inilah yang disebut dengan kejadian kodominan. Jadi dua gen dominan yang tidak saling mempengaruhi, kalau muncul kedua-duanya, ya kedua-duanya akan menghasilkan fenotip gitu. Sekarang kita kembali ke soal tadi. Jadi ada orang tua yang ayahnya ya, golongan darahnya adalah A heterozigot, berarti IA, IO. Nah, ibunya IB, IO. Berarti gametnya ada IA dengan IO dari ayah. Sedangkan dari ibu, nah di sini muncul gamet IB, IO. Berarti golongan darahnya anak-anaknya nanti adalah, nah di sini ada IA dengan IB, berarti AB. Nah ini kodominan. Terus di sini IB dengan IO, berarti B. Terus di sini ada IO dengan IA, berarti IA, IO, golongan darahnya A. Dan terakhir adalah IO dengan IO, berarti golongan darahnya adalah O. Nah, berarti golongan darah anak-anaknya adalah A, B, AB, dan O. Nah, di sini dipertegas lagi. IA, IB adalah sifat kodominan karena dua-duanya muncul bersama-sama. Oke. Tinggal dua ya yang kita bahas. Untuk penyimpangan semu hukum Mendel kategori interaksi alel. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya di sini ada alel ganda. Alel ganda merupakan fenomena adanya 3 alel atau lebih yang menempati satu lokus gen yang sama. Ini dicontohkan pada warna rambut pada kelinci. Jadi warna rambut kelinci itu ada 4 macam. Yang pertama ketika muncul C+ ya, boleh saya tulis dengan, biasanya kalau di buku-buku selain C+ begitu ada yang melambangkan dengan W besar gitu. Nanti saya tulis 2 biar kalau ada gen yang berbeda nanti biar bisa memahami ya. Jadi ada yang menulis C besar plus gitu ya, ada juga yang menulis W besar begini. Ini memunculkan fenotip normal atau kelabu tua atau gouty. Kemudian ada kelinci yang berwarna rambut tipe cincila atau kelabu muda. Ini biasanya menulisnya adalah selain C, CH juga bisa ditulis WCH begini. CH itu cincila. Kemudian ada kelinci C terus H kecil gitu. Ada juga yang menulis WH. Nah, H itu Himalaya. Jadi fenotip Himalaya warna rambutnya adalah putih, hampir di seluruh tubuh dan hitam pada ujung-ujung kaki, telinga, ekor dan ya di ujung kaki, di ujung ekor, ya di ujung telinga juga berwarna hitam. Tapi hampir seluruh tubuhnya berwarna putih. Dan ada kelinci C kecil ya ini, C kecil. Atau C aja gitu ya, atau ada yang menuliskan W kecil gini. Nah, itu albino, warnanya putih semua. Gitu. Pak, itu kelinci kok ditulis rambut di situ, nah kok enggak bulu gitu. Jadi perlu kita pahami bersama-sama ya, kadang-kadang kita agak rancu dengan istilah rambut sama bulu. Nah, kalau saya menyebutkan bulu itu biasanya dimiliki oleh golongan aves, golongan burung. Nah, kelinci ini adalah mamalia. Sama seperti manusia ini juga mamalia. Jadi kurang tepat kalau kita bilang misalnya ada rambut di kulitmu kok bulu di kulitmu kok sangat lebat, menuju pada manusia itu kurang tepat. Harusnya rambut ya yang benar ya. Nah, di sini makanya saya menulis rambut pada kelinci karena kelinci adalah golongan mamalia. Jadi bukan bulu ya, tapi rambut gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Di sini disilangkan kelinci. Nah, di sini berbulu ya, harusnya berambut. Nah, kelinci berambut normal yang membawa gen cincila, berarti C+ dengan CCH.
Nah, itu disilangkan dengan kelinci cincila yang membawa gen Himalaya. Cincila tadi CCH, Himalaya adalah CH. Maka keturunannya adalah sebagai berikut gitu ya. Persilangan tersebut akan menghasilkan anakan sebagai berikut gitu aja ya, biar enak. Nah, tadi induknya kan di satu sisi ada normal membawa cincila ini ya. Normal membawa cincila, berarti normalnya adalah C+, cincilanya adalah CCH. Ada 2 gen di situ. Satunya lagi adalah cincila yang membawa Himalaya. Berarti di sini ada CCH, cincila, dan di sini ada CH, Himalaya. Maka kalau kita silangkan, anakannya adalah sebagai berikut gitu. Di sini ada C+ dengan CCH. Nah, urutan dominansinya itu sebagai berikut ya. Jadi ada C+, kemudian C, CH, CH, dan C aja. Jadi semakin ke atas, ini posisinya semakin dominan. Jadi kalau ada C+ ketemu dengan CCH, maka yang muncul ada C plusnya. Karena C plus ini paling dominan di antara keempat gen ini. Jadi C plus dominan terhadap CCH, CH, dan C. Sedangkan CCH dominan terhadap CH dan C. Kemudian CH dominan terhadap C saja. Makanya kalau di sini ada C plus ketemu dengan CCH, munculnya adalah C plus karena C plus ini paling dominan. Di sini juga begitu, C plus ketemu dengan CH, munculnya ada C plus atau normal. Kemudian di sini ada CCH. CCH ketemu dengan CCH, jelas dia cincila. Dan yang terakhir CCH ketemu dengan CH. Nah, kalau kita lihat di sini CCH, nah ini di sini ada CH. Jadi posisinya lebih dominan CH. Maka Himalayanya nggak muncul, resesif, kalah sama CH. Kalah sama CCH ya. Kalah sama cincila. Makanya di sini munculnya adalah cincila. Berarti rasio fenotip F1 ya. Di sini antara normal dengan cincila adalah 2:2. Berarti kita nggak sampai nyari ke F2-nya. Jadi F1-nya aja. Oke, sekarang yang terakhir untuk kasus interaksi alel ya. Alel letal. Alel letal merupakan alel yang dapat mengakibatkan kematian pada individu tersebut pada saat kondisinya homozigot. Makanya letal ini nanti ada 2 jenis. Ada letal dominan sama letal resesif. Letal dominan akan mengakibatkan kematian pada individu kalau ada gen homozigot dominan. Kalau letal resesif berarti kematian akan terjadi pada suatu individu kalau ada gen homozigot resesif. Kita bahas letal dominan terlebih dahulu. Di sini ada contohnya misalnya adalah ayam redep atau ayam yang kakinya sayapnya pendek. Nah ini disilangkan ayam redep. Redep itu dilambangkan dengan R besar ya. Jadi kalau ada R besar, dia bisa menghasilkan ayam redep. Ayam yang kaki sama sayapnya pendek, kalau R kecil berarti normal. Ini letal dominan. Disilangkan ayam redep, R besar, R kecil dengan ayam redep. R besar, R kecil. Persilangannya adalah sebagai berikut. Berarti R besar, R kecil, R besar, R kecil gametnya sama, R besar dan R kecil. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah di sini ada gen R besar, R kecil, di sini R besar dan R kecil. Nah ayam redep ini adalah letal dalam kondisi dominan. Berarti kalau ada R besar, ayamnya akan mati sejak embrio gitu. Jadi lah di sini R besar dia letal mati. Kemudian R besar R kecil ayamnya redep, R besar R kecil ayamnya redep. Justru kalau R kecil dia akan normal. Makanya kalau kita lihat di sini F1-nya yang hidup adalah normal dibanding redep.
Gitu. Normalnya ada 1, redemnya ada 2. Makanya rasionya adalah di sini letal, redep banding normal. Letalnya 1, R besar tadi. Kemudian redemnya adalah 2 R besar, R kecil. Nah, sedangkan normalnya adalah R kecil, 1. Ini letal dominan. Jadi individu akan mati pada waktu ada 2 gen dominan yang bertemu dalam kondisi homozigot. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah letal resesif. Nah ini, gen letal resesif menyebabkan kematian jika berada dalam keadaan homozigot resesif. Contohnya adalah pada tumbuhan albino. Tumbuhan albino itu tumbuhan yang tidak menghasilkan klorofil. Bagaimana kalau tumbuhan nggak menghasilkan klorofil? Otomatis tumbuhan nggak bisa fotosintesis. Tumbuhan nggak bisa fotosintesis, nggak bisa bikin makanan sendiri. Ya otomatis tumbuhan akan mati. Nah di sini dimisalkan ada tanaman hijau disilangkan dengan tanaman hijau. Tetapi kedua tanaman hijau tadi membawa gen untuk albino. Berarti G besar itu adalah pengkode klorofil hijau misalnya. G kecil ini albino. Berarti ketika disilangkan tanaman hijau heterozigot, berarti di sini ada G besar G kecil, disilangkan dengan G besar G kecil, gametnya ada G besar dan G kecil. Nah, maka di sini akan kita peroleh G besar G besar normal homozigot ya, dia berwarna hijau. G besar G kecil dia juga hijau tapi heterozigot. Nah, sedangkan G kecil dia letal. Berarti dia albino, tidak bisa memproduksi klorofil sehingga tanamannya nggak bisa fotosintesis lalu meninggal, mati ya tanamannya. Berarti rasio fenotipnya adalah hijau dibanding letal 3:1. Yang letal tadi yang albino. Itu. Nah, sampai di sini kita telah membahas 6 konsep utama. Sampai di sini kita telah membahas 6 konsep utama. Yang pertama adalah hukum 1 Mendel, lalu hukum 2 Mendel, kemudian intermediate, ada kodominan, alel ganda, dan alel letal. Ini yang kita bahas sebagai pengantar untuk materi genetika. Oke ya. Coba nih kita cek ya contoh soal. Di sini ada 2 ya, saya menyiapkan 2 soal ya. Untuk apa memperdalam topik ini ya. Nah sekarang kita coba kerjakan soal yang pertama ya. Gamet yang terbentuk dari individu dengan genotipe A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D besar. Ada berapa macam gamet? Jika semua gennya bebas, tidak ada pautan. Nanti kita membahas pautan dan pindah silang. Kalau ada pautan nanti cara menentukan gametnya beda lagi tuh. Kalau bebas ya udah gini, ini A besar A kecil berarti 2 kan? A besar A kecil. Ini B besar B kecil berarti 2. Gini kan? B besar B kecil, B besar B kecil. Ini 1, ini 1. C besar, D besar, C besar, D besar, C besar, D besar, C besar, D besar. Jadi jumlah gametnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam gamet. Atau pakai trik cepat, nggak sampai 5 menit selesai tadi ya. Jadi kalau misalnya ada heterozigot, kita hitung 2. Kalau ada homozigot, kita hitung 1. Nggak sampai 5 detik ya, bukan 5 menit. Cek aja di sini, ya 2, di sini 2, di sini 1, di sini 1. 2 kali 2 kali 1 kali 1, pasti 4 gitu. Itu trik cepatnya begitu. Masih ada beberapa trik-trik yang lain untuk membahas tentang genetika ya, supaya bisa menjawab dengan cepat. Ini salah satunya yang seperti ini. Oke, 1 nomor lagi ya. Waktunya masih cukup. Kita lihat soal berikut. Diketahui
posisi bunga aksial A besar dominan terhadap terminal A kecil. Berarti di sini pertama ada tanaman dengan bunga aksial, A besar dominan terhadap terminal. Alel batang tinggi L besar dominan terhadap batang kerdil L kecil. Kemudian alel biji bulat dominan terhadap biji keriput. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, maka saya tulis ya di sini A besar aksial, A kecil terminal. Kemudian di situ ada L besar tinggi, L kecil adalah kerdil atau pendek. Di situ juga ada B besar ya, B besar itu bulat, kemudian B kecil kisut atau keriput. Oke. Ini adalah alel-alel yang ada di soal. Perkawinan sendiri tanaman heterozigot. Nah, ini harus dimaknai. Perkawinan sendiri tanaman heterozigot untuk sifat tersebut. Berarti sifat tersebut kan ada aksial terminal, tinggi pendek, bulat keriput. Semuanya heterozigot. Berarti saya akan menulis begini. A besar, A kecil, B besar, B kecil, L besar, L kecil. Ini tanaman dengan sifat heterozigot. Dan di situ ada pernyataan perkawinan sendiri. Berarti kalau perkawinan sendiri, tanaman heterozigot ini dikawinkan dengan dirinya sendiri. Ini berarti tanamannya memiliki bunga yang sempurna gitu. Berarti perkawinannya ya dengan sesamanya. A besar A kecil, B besar B kecil, L besar L kecil gitu cara memaknai soalnya. Terus yang ditanyakan apanya nih? Nah, yang ditanyakan adalah perkawinan sendiri tanaman heterozigot akan menghasilkan keturunan dengan sifat ini. Homozigot untuk posisi bunga aksial dan batang tinggi. Berarti kalau begitu homozigot, aksial, dan batang tinggi. Berarti yang dicari adalah homozigot, aksial berarti A besar, batang tinggi berarti L besar. Nah, gini. Serta heterozigot untuk bentuk biji. Nah, heterozigot untuk bentuk biji. Bijinya tadi ada bulat keriput, tapi heterozigot berarti B besar, B kecil. Kita akan mencari ini nih. Nah, jadi dari persilangan A besar A kecil, B besar B kecil, L besar L kecil dengan A besar A kecil, B besar B kecil, L besar L kecil, yang kayak gini nih, yang A besar, B besar, B kecil, L besar itu berapa kemungkinannya? Ya kalau mau cara manual ya biasa, yang A besar A kecil, B besar B kecil, L besar L kecil ini dicari gametnya masing-masing ke kanan dan ke bawah, nanti akan kita jumpai jumlahnya berapa, kemudian kita cari A besar A kecil, B besar B kecil, nah A besar, B besar B kecil, L besarnya berapa. Nanti bisa diketahui dengan cara seperti itu. Tapi saya kali ini mau membahas agak pakai cara agak cepat ya, biar efektif waktu ya. Cara agak cepatnya begini. Jadi saya menyilangkan dulu alel A besar A kecil dengan alel A besar A kecil. Nah, ini saya silangkan dulu. Ini. Kalau saya menyilangkan A besar A kecil dengan A besar A kecil, munculnya kan begini. A besar A kecil, saya silangkan dengan A besar A kecil. Kan munculnya A besar, 2 A besar A kecil, A kecil, kan gini munculnya. Sedangkan yang dicari di sini adalah A besar. Berarti berapa rasionya A besar itu? A besar kan 1. Dari berapa nih? 1, dan di sini ada 2, berarti 3, 4, berarti 1/4. Berarti A besar 1/4. Nah, berikutnya saya akan silangkan ini. B besar B kecil dengan B besar B kecil. Dengan cara yang sama. Yang dicari adalah B
B besar, B kecil sekarang. Yang dicari B besar, B kecil. Berarti kalau gitu, B besar, B kecil, nah berarti 2 ya, yang heterozigot 2. Sama persis kayak gini, berarti 2/4. Nah, terus yang terakhir, yang kita cari adalah ini nih, L besar, L kecil, L besar, L kecil. Ini kita silangkan, yang dicari /L besar di sini. Berarti sama kayak A besar, berarti homozigot. L besar berarti 1/4. Berarti dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui nih, yang kayak gini nih berapa nih anakannya. Nah sebentar, ini saya hapus dulu. Nah. Jadi yang dicari tadi adalah A besar, kemudian B besar, B kecil, dan L besar, L besar. A besarnya 1/4. Gini. Kemudian B besar, B kecilnya 2/4. Gini. Terus L besarnya adalah 1/4. Gini. Berarti 2 per berapa nih? 2/4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64 ya? 64. Ada enggak nih 2/64? Oh enggak ada. Berarti dikecilin lagi. 1/32. Ada enggak 1/32? Oh ini nih jawabannya. Yang B. Gitu cara ngerjakannya ya. Contoh soalnya. Baik anak-anak sekalian, ini pengantar untuk materi tentang genetika. Ya, materi tentang genetika. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya bisa kita lanjut untuk materi tentang genetika yang lain ya. Ada penyimpangan semu Mendel, topiknya interaksi gen ya. Dan nanti bisa dilanjut ke pautan pindah silang sama hereditas pada manusia. Nah, kalau misalnya anak-anak kepengen ada yang didiskusikan, kita masih punya waktu beberapa menit ya. Mungkin 1 atau 2 penanya barangkali ada. Dipersilahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita sekarang pas pukul 14.30 ya, anak-anak. Diskusi pembahasan kita kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan sharing kita, diskusi kita pada kesempatan siang hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya ya. Selamat belajar anak-anak dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.